Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Audina. Di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang radio, TV, dan media online yang saya ketahui. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjadi proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Nah, kemudian televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti jauh, tele dan tampak vision. Jadi televisi bisa dikategorikan berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Nah, siapa sih yang tidak mengetahui media online? Lalu apa itu media online? Media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet, berisikan teks, suara, foto, dan video. Nah, di balik semua itu ada kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu kelemahan radio. Pendengar tidak bisa mengulang pesan yang disampaikan melalui radio hingga siarannya cepat hilang dan mudah dilupakan. Tetapi di balik itu ada kelebihan dari radio, yaitu tidak membutuhkan biaya banyak dan sederhana. Lalu dapat diakses dengan mudah dan dapat didengarkan secara offline tanpa koneksi internet. Beda halnya dengan media online yang membutuhkan internet. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mendengarkan siaran jarak jauh dan lebih praktis dan fleksibel. Kelebihan yang terdapat dari informasi yang telah disampaikan dengan melalui sebuah televisi dibandingkan dengan sebuah radio yaitu ialah informasi dinilai lebih jelas dan juga lengkap dikarenakan telah terdapat gambar dan juga suara. Beda halnya dengan radio. Radio hanya menginformasikan yaitu berupa suara, sedangkan dalam kekurangan dari televisi adalah sifat televisi yang transitor sehingga hanya bersifat sesaat atau sekilas. Penonton tidak dapat mengulang gambar dan suara yang sudah diterimanya. Nah, televisi juga masih menyajikan informasi dengan satu arah sehingga penonton masih ditempatkan pada posisi yang pasif. Lalu di sini ada kelebihan media online. Lebih cepat melalui komunikasi daring dapat mengakses waktu dan lebih cepat untuk bertukar informasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan perbaikan sektor pendidikan. Namun, di balik kelebihan itu, terdapat kekurangan dari media online, yaitu terkadang akurasi diabaikan karena hanya mengutamakan kecepatan penyampaian. Biasanya media daring tidak seakurat media cetak, khususnya dalam penulisan kata dan kalimatnya. Nah, mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari radio, televisi, dan media online. Perkembangan broadcast di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Aswin Sasongko selaku Dirjen Aplikasi Informatika bahwa telepon genggam kini mampu menayangkan siaran televisi. Terdapat dua jenis siaran televisi yang bisa disaksikan lewat ponsel. Pertama, televisi yang menggunakan metode biasa dan televisi yang siarannya berbasis internet.
atau berbasis IP. Berjalannya hal tersebut membuat pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk mempersiapkan perkembangan konvergensi teknologi semacam ini. Perkembangan industri siaran atau penyiaran dapat dilihat dari berbagai sisi seperti skala usaha, luas jangkauan siaran, jumlah siaran, sampai pada sisi kreativitas. Industri siaran ini akan menjadi bisnis yang kompetitif di mana fokusnya adalah menumbuhkan industri konten. Bahkan bersamaan dengan itu untuk mendukung pengembangan efektivitas dan efisiensi kegiatan penyiaran yang perlu dilakukan migrasi pengoperasian siaran televisi analog ke digital agar siaran lebih dirasakan masyarakat serta tidak punah oleh televisi seperti YouTube dan sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.